N membagi ini fungsi tangga N per 5, namun 8 tidak membagi N. Pertanyaannya, banyaknya bilang asli N yang kurang dari 800. Oke, nah karena informasi pertama 8 tidak membagi N, maka kita bisa misalkan dari informasi atau bentuk fungsi tangga N per 5. Jadi N dibagi 5 bisa kita nyatakan dengan kita misalkan dibagi 5, katakanlah hasil baginya adalah P, sisanya Q. Jadi 5P plus Q, ya. Nah, di sini jelas bahwa P-nya ini adalah bilangan caca mulai dari 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian Q-nya ini ya karena sisa ya dibagi 5, maka kemungkinannya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, ini kemungkinan nilai Q. Nah, dari bentuk fungsi tangga N per 5 ya, N per 5, nah, maka N-nya bisa kita ganti dengan 5P plus Q ya dibagi 5, sehingga kita punya, ini bisa disederhanakan, 5P dibagi 5 adalah P tambah Q per 5. Jadi hasilnya adalah P ditambah Q per 5. Nah, nilai Q per 5 karena Q-nya 1, 2, 3, atau 4 dibagi 5, maka jelas nggak sampai 1 ya. Jadi ini fungsi tangga dari Q per 5 adalah 0. Nah, jadi hasilnya adalah P. Ya, jadi fungsi tangga N per 5 sama dengan P. Nah, kemudian kita perhatikan bahwa informasinya 8 membagi ya, karena 8 membagi fungsi tangga N per 5, atau bisa juga dibilang bahwa 8 membagi P ya, maka bisa kita misalkan ya, menjadi P sama dengan 8R ya, dimana R-nya itu bilangan caca ya, R-nya adalah bilangan caca. Nah, sehingga dari kalimat yang pertama ini N sama dengan 5P plus Q, maka dia akan menjadi N sama dengan 5P, P-nya adalah 8R, menjadi 40 ya, dari 5 kali 8R jadi 40R tambah Q. Nah, kita perhatikan dari informasi yang diberikan bahwa N kurang dari 800 ya, N kurang dari 800. Nah, N-nya ini kita ganti dengan 40R plus Q. Nah, ini kurang dari 800. Nah, ketika kita bagi dengan 80 kedua ruas, maka menjadi R ditambah Q per 40 kurang dari 20. Nah, di sini jelas Q-nya adalah kemungkinan 1, 2, 3, 4. Nah, nilainya sangat kecil ya, nggak sampai 1, jadi 0, sekian. Sehingga karena R-nya adalah bilangan caca, maka nilai R kemungkinan yang memenuhi adalah bisa 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 19. Nah, sehingga banyaknya kemungkinan nilai R adalah ada sebanyak 20. Oke, selanjutnya karena 8 tidak membagi N ya, karena 8 tidak membagi N, maka tentunya ada 4 buah N ya, ini untuk setiap nilai R, untuk setiap satu nilai R ya, dimana atau dengan nilai Q-nya itu sama dengan 1, 2, 3, 4. Jadi untuk satu nilai R terdapat 4 buah N ya, dengan Q-nya 1, 2, 3, 4. Ya, kita ambil dari rumus ini. Nah, kemudian kesimpulan kita adalah banyaknya nilai N yang memenuhi itu adalah atau ada sebanyak 4 dikali banyaknya anggota R ya. Jadi 4 kali 20. Jadi banyaknya N yang memenuhi sama dengan 80. Informasi bahwa sejumlah siswa mengikuti ujian dengan komposisi soal sebagai berikut. Nah, ada 2 bagian. Bagian pertama terdiri dari 3 soal dengan 2 opsi ya, benar atau salah. Kemudian bagian yang kedua
terdiri dari 5 soal pilihan ganda dengan 5 opsi, ya, A, B, C, D, E. Nah, pertanyaannya banyaknya siswa minimal. Ya, banyaknya siswa minimal agar senantiasa terdapat 2 siswa dengan jawaban yang sama persis, baik pada bagian pertama maupun bagian kedua. Oke. Nah, kita lihat banyaknya kemungkinan dari bagian pertama maupun kedua, ya. Nanti tinggal kita total. Oke, pada bagian pertama, ya, pada bagian pertama di sini ada 3 soal dengan 2 pilihan, maka banyaknya kemungkinan jawaban berbeda. Pada bagian pertama ada, ya, karena ada 3 soal dengan 2 pilihan, maka banyaknya kemungkinan jawaban beda ada 2 pangkat 3, ya, 2 pilihan soalnya ada 3, jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8, jadi ada sebanyak 8 kemungkinan, ya, kemungkinan jawaban berbeda. Nah, kemudian kita lanjutkan ke bagian yang kedua. Pada bagian kedua, nah ini ada sebanyak 5 soal dengan 5 pilihan. Ya, jadi ada 5 pilihan berbeda, banyak soal ada 5, maka banyak yang kemungkinan ada 5 pangkat 5. Ya, ini jadi sama dengan 5 pangkat 5 3125. Ya, kemungkinan jawaban berbeda. Nah, sehingga total banyak kemungkinan jawaban berbeda dari soal kompetisi ini, ya, jadi total, ya, banyaknya atau banyak, ya, jawaban berbeda, ya, dari soal kompetisi ini totalnya ada 8 soal, itu ada sebanyak bagian pertama ada 8 kemungkinan dikali bagian kedua ada 3125 kemungkinan jawaban berbeda, sehingga ketika kita kali ini ada sebanyak 25.000 kemungkinan jawaban berbeda. Nah, pertanyaannya banyaknya siswa minimal agar terdapat 2 siswa dengan jawaban yang sama persis. Kalau kemungkinannya ada 25.000 kemungkinan yang berbeda jawaban, maka dengan prinsip pigeonhole, ya, prinsip pigeonhole, prinsip sangkar burung, ya, ya, dengan pigeonhole principle. Nah, agar senantiasa terdapat 2 siswa dengan jawaban yang sama persis pada kedua bagian soal, maka ya haruslah banyak siswa, ya, banyak siswa minimal itu ada sebanyak 25.000 kemungkinan, jadi 25.000 ditambah 1, jadi ada sebanyak 25.001 siswa, ya, agar tepat, ya, atau minimal senantiasa terdapat 2 siswa dengan jawaban yang sama persis, ya, pada kedua bagian soal, maka haruslah ada sebanyak 25.001 siswa, ya. Diberikan beberapa bilangan, ya, misalkan X dan Y ini adalah bilang bulat positif, dan A sama dengan akar log X, B sama dengan akar log Y, kemudian C sama dengan log dari akar X, dan D adalah log dari akar Y. Diketahui bahwa A, B, C, D ini semuanya adalah bilangan bulat. Nah, jika nilai A, B, C, dan D dijumlah semuanya, nah, sama dengan 24, maka X kali Y sama dengan 10 pangkat N. Nah, berapa nilai N-nya? Oke, pertanyaannya seperti itu. Oke, langkah pertama kita akan cari hubungan antara A, B, C, D ini tentunya. Nah, kalau kita perhatikan dari bentuk A dan C ini mirip, ya. Jadi coba kita lihat apakah ada hubungannya atau bisa dikaitkan C dengan A, ya, yang pertama. Ya, coba kita tuliskan C ini bentuknya sama dengan log dari akar X. Nah, kemudian akar X ini bisa dinyatakan dalam bentuk pangkat, ya, jadi log dari X pangkat setengah, atau setengah dikali log X, ya, sifat, ya, salah satu sifat dari logaritma, ya, pangkatnya bisa dijadikan perkalian dengan lognya. Nah, kemudian log X ini kita bisa lihat dari bentuk A ini adalah akar log X.
Nah, jadi kita akan buat log x ini menjadi akar log x. Nah, agar menjadi log x maka ini kita kuadratkan. Ya, jadi sama ya, log x atau akar log x dikuadratkan. Nah, jadi kita bisa rubah menjadi setengah dari akar log x ini adalah a, maka jadi setengah dari a kuadrat. Nah, inilah hubungan antara c dengan a. Jadi c sama dengan setengah a kuadrat. Nah, tentunya dengan cara yang sama, ya B dengan D juga bisa dibuat seperti ini. Nanti akan kita peroleh ya, D ya sama dengan setengah B kuadrat ya dengan cara yang sama. Nah, langkah selanjutnya, nah kita perhatikan dari informasi yang diberikan bahwa A tambah B tambah C tambah D ini sama dengan 24 ya. A tambah B tambah C tambah D ini diketahui sama dengan 24. Nah, kita ganti C dengan setengah kuadrat, demikian juga dengan D sama dengan setengah B kuadrat. Jadi A ditambah B ditambah C, C-nya setengah A kuadrat tambah D, D-nya setengah setengah B kuadrat ini sama dengan 24. Kemudian kedua ruas kita kali 2 ya. Jadi kita peroleh 2A tambah 2B ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat ini sama dengan 48. Nah, kemudian bisa kita buat kuadrat sempurna ya. 2A A kuadrat kita buat menjadi A kuadrat tambah 2A plus 1 ya. Nah, demikian juga dengan B kuadrat dengan 2B plus 1. Artinya ini kedua ruas kita tambah 2 ya, maka ini menjadi 50. Nah, A kuadrat tambah 2 tambah 1 ini bentuk lainnya adalah A plus 1 kuadrat. Nah, B kuadrat tambah 2B tambah 1 ini jadi B plus 1 kuadrat sama dengan 50. Oke, karena A, B adalah bilangan bulat ya, maka bentuk kuadrat tambah kuadrat sama dengan 50 kemungkinannya adalah jadi jelas kalau kita perhatikan bentuk kuadrat tambah bentuk kuadrat sama dengan 50. Nah, ini kemungkinannya adalah bentuk A plus 1 ya dengan B plus 1 ya kemungkinannya 5 kuadrat tambah 5 kuadrat. Jadi A plus 1, B plus 1 adalah 5,5. Nah, ada satu lagi kemungkinannya adalah 7 kuadrat tambah 1 kuadrat ya, 49 tambah 1 juga 50. Nah, bisa 7,1 bisa juga 1,7 sama saja ya. Oke, nanti hasil akan sama. Jadi bisa 7,1 atau 1,7. Nah, untuk kemungkinan pertama ya, coba kita cek untuk kemungkinan pertama. Jadi untuk ini kita ganti dulu biar menjadi A, B. Jadi kemungkinan A, B nya kalau A plus 1 B plus 1 kan 5,5, maka A, B menjadi tinggal dikurang 1, ini jadi 4,4. Ini jadi 6,0 ya, seperti ini. Nah, pertama untuk A, B ada di posisi sama dengan 4,4. Jadi A nya 4, B nya 4, maka kita ambil bentuk yang ketahui XY sama dengan 10 pangkat N. XY sama dengan 10 pangkat N. Nah, ini bisa dirubah menjadi N, ini kan ya. X Y sama dengan 10 pangkat N, jadi N sama dengan 10 log XY atau log XY saja. Ya, 10-nya nggak usah kita tulis ya kalau bilang dasar 10. Nah, ini bisa kita uraikan menjadi N sama dengan log X ya ditambah dengan log Y gitu ya. Nah, bentuk ini bisa kita rubah lagi menjadi log X ini adalah akar dari log X dikuadratkan ya. Nah, ditambah akar dari log Y dikuadratkan. Jadi N-nya ini sama dengan A kuadrat ya ditambah B kuadrat. Ya, jadi ternyata N ini adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, jadi untuk kemungkinan yang pertama, tuliskan untuk kemungkinan pertama untuk A, B ini sama dengan 4,4, maka kita peroleh N-nya itu adalah 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Jadi N-nya sama dengan 16 tambah 16, 32. Nah, untuk kemungkinan yang kedua, ya, A, B-nya adalah 6,0
maka kita peroleh nilai n-nya adalah 6 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Jadi n-nya adalah 36 tambah 0 ya 36. Apabila tadi kita menuliskan juga kemungkinan yang ketiga ya 1,7 atau A, B-nya 0,6, maka juga akan kita peroleh hasil yang sama ya, n-nya 36. Jadi kesimpulannya ya nilai n yang memenuhi adalah ya n-nya itu 32 atau ya n sama dengan 36. Nah, di sini kita diberikan sebuah informasi ya. Nah, di awal ini informasi diberikan sebuah persegi dengan jari-jari lingkaran luarnya sama dengan 6 satuan. Nah, dengan pusat lingkaran luarnya ada di titik O ya. Nah, titik O ini ya tentunya jarak titik O ke titik sudut persegi ya persegi ini sama dengan 6 satuan. Nah, kita tulis dulu. Katakanlah perseginya adalah A, B, C, D ya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian persegi tersebut dirotasikan sebesar 45 derajat ya, dirotasikan searah jarum jam dengan titik O sebagai titik pusat rotasi. Nah, ini kita lihat gambar hasil rotasi perseginya sejauh 45 derajat. Nah, katakanlah di titik E ya, F, G, H. Nah, ini hasil rotasi persegi ABCD. Nah, karena tadi luar jari-jari lingkaran luarnya 6 satuan, maka tentunya dari titik pusat lingkaran ke titik-titik sudut persegi ini sama dengan 6 ya. Katakanlah H ke O atau O ke G, itu bisa juga A ke B ya. Nah, ini kita pakai warna lain, kita tentukan lingkaran luarnya ya. Ini lingkaran luarnya. Nah, ini lingkaran luar yang dimaksud. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita tuliskan ini jaraknya 6 ya, informasi yang diberikan tadi. Nah, pertanyaannya adalah kedua persegi sebelum dan sesudah rotasi digabung menjadi satu bangun datar ya, seperti nampak pada gambar ya. Jadi bentuknya ini jadi PH, ini berarti I, titik I, J, K, L ya, M, N, O, N, P. Nah, seperti ini. Oke, nah jadi kalau kita perhatikan bentuknya akan menjadi titik A sampai H ya, neki ya. A, I, E, J, B dan seterusnya sampai Q kembali lagi ke A. Nah, apabila kelilingnya adalah K dan luasnya L, pertanyaannya adalah R per K hasil kuadrat dari L per K. Oke, tentunya kita harus mencari L-nya berapa, nah, K-nya berapa. Oke, langkah pertama adalah kita perhatikan ya, karena H dan O ini titik H, O dan G ini memutus segitiga siku-siku ya. Ya, kita perhatikan panjang H ke O 6, O ke G 6, maka H ke G, nah ya H ke G. Nah, dengan bantuan Pitagoras akan kita peroleh 6 akar 2. Nah, namun kita perhatikan lagi panjang HG ini kalau kita perhatikan bisa sama dengan HP tambah PN tambah NG. HP tambah PN tambah NG. Nah, ini sama dengan 6 akar 2. Nah, kita misalkan panjang dari H ke P adalah X ya. Nah, NG juga X. Nah, nanti bisa dicari ya, panjang PD-nya juga pasti X, DN juga X. Ya. Nah, sehingga kita akan peroleh bentuk HP tambah PN tambah NG menjadi X tambah PN, kita lihat segitiga PDN ya, siku-siku di D, maka kita bisa minta bantuan Pitagoras menjadi X akar 2 tambah NG, NG-nya adalah X ya, sama dengan 6 akar 2. Sehingga kita bisa jumlahkan 2X tambah X akar 2 ini sama dengan 6 akar 2. Oke, jadi X dikali 2 tambah akar 2 ini sama dengan 6 akar 2. Sehingga kita peroleh nilai X-nya adalah 6 akar 2 dibagi 2 plus akar 2. Kita rasionalkan penyebut dikali sekawan jadi 2 min akar 2 per 2 min akar 2, maka kita peroleh nilai X-nya ini sama dengan
nanti kita kalikan ini 4 kurang 2 jadi 2, jadi 3 akar 2 dikali 2 min akar 2, jadi sama dengan 6 dikali akar 2 min 1. Nah ini nilai X nya ya, kita kurung. Nah kemudian kita tinggal mencari keliling ya, keliling dari bangun datar ini. Kita perhatikan dari H ke G aja ada sebanyak 4X ya, 4X. Maka G ke F juga ada 4X, F ke E juga 4X, E ke H juga 4X. Jadi tinggal 4X dikali 4. Jadi sama dengan 16X. Nah, sehingga kelilingnya sama dengan 16 kali 6 akar 2 min 1 jadi 96 kali akar 2 min 1. Nah, ini K-nya ya. Oke, langkah selanjutnya kita tinggal mencari luas ya. Dan di sini lambangkan dengan L. Nah, kalau kita perhatikan bangun datar ini terdiri dari 2 bagian ya. Kita coba. Bagian pertama, sebentar. Bagian yang pertama adalah bagian bentuk persegi hasil rotasi ini ya. Nah, coba ini ya. Hasil rotasi ini. Kita arsir ya. Biar kelihatan. Ya ini. Oke. Jadi luas yang pertama adalah bagian pertama adalah luas dari persegi EFGH. Ditambah sisanya adalah luas segitiga yang di luar ini ada 1, 2, 3, 4. Jadi 4 kali luas segitiga PDN ya. PDN. Oke. Luas persegi FGH sama dengan 4 kali dari luas segitiga HOG ya. HOG tinggal pakai rumus setengah kali alas kali tinggi, alasnya 6, tingginya 6 ya. Dari jari-jari lingkaran luar. Tambah 4 kali luas segitiga PDN ya, tinggal setengah kali X atau X kuadrat. Ya, jadi kita punya di sini 4 kali setengah kali 36 ya, jadi 72 ditambah 2 kali X kuadrat. X nya itu 6 akar 2 min 1, jadi 36 dikali akar 2 min 1 kuadrat. Ya, jadi kita peroleh di sini 72 ya, ditambah ini jadi 72 dikali akar 2 min 1, ini jadi 3, 2 tambah 1 2 akar 2. Nah seperti ini. Nah kemudian ini 72 nya bisa kita keluarkan jadi 1 tambah akar 3 dikurang 2 akar 2 ya, jadi sama dengan 72 dikali 4 minus 2 akar 2 ya, atau boleh juga sama dengan 144 akar 2 dikali akar 2 min 1. Nah ini L nya. Nah pertanyaannya adalah L dibagi K pangkat 2. Nah karena L nya tadi 144 akar 2 kali akar 2 min 1. Nah kemudian K nya ini 96 akar 2 min 1 kuadratkan. Nah ini bisa kita coret ya, kita coret akar 2 min 1 ya, jadi sama dengan, nah ini 144 dibagi 96 adalah 3/2 ya, jadi 3/2 akar 2 kuadrat ya, ini sama dengan ya jadi 9/2. Nah coba kita perhatikan. Nah, kita diberikan sebuah informasi jika N adalah barisan bilangan asli ya, sehingga 4N tambah 808 dan 9N tambah 1621 merupakan bilangan kuadrat. Nah maka berapa nilai N? Oke, langsung saja kita bahas ya. Nah kita perhatikan dari bilangan yang pertama 4N ya, 4N tambah 808 ini adalah bilangan kuadrat. Ini bisa kita faktor ya, di 4-nya kita keluarkan ya, ini 4 dikali N plus 202 ya. Kita perhatikan karena 4 ini bilangan kuadrat, maka haruslah N tambah 220 juga bilangan kuadrat.
ya, karena 4n tambah 88 ini diketahui di soal adalah bilangan kuadrat. Oke, jadi kita punya n tambah 202 juga merupakan bilangan kuadrat. Kemudian 9n tambah 1621 juga ini diketahui adalah bilangan kuadrat. Oke, coba kita perhatikan dari 9n, ya, 9n tambah 1621, nah ini sama dengan bilangan kuadrat. Kita misalkan terlebih dahulu, ya, misal ya bahwa n tambah 202, nah ini karena bilangan kuadrat kita umpamakan adalah a kuadrat. Kemudian 9n plus 1621 ini juga sama dengan kita misalkan b kuadrat, ya. Oke, kita berangkat dari 9n tambah 1621. Nah, kita nyatakan ini ke dalam bentuk n tambah 202, ya. Nah, kita tahu ini sama dengan b kuadrat. 9n tambah 1621. Nah, ini bisa kita bentuk menjadi 9, ya, dikali n plus 180, ya. Nah, agar sama dengan 1621 ini harus kita tambah 1, ya, sama dengan b kuadrat. Nah, n tambah 180 kita bentuk menjadi n tambah 202 agar ada bentuk a kuadrat, ya. Jadi ini 9 dikali n tambah 180 kita nyatakan dalam bentuk n tambah 202, maka harus dikurang dengan 22, ya, tambah 1 sama dengan b kuadrat. Nah, ini sama dengan a kuadrat, jadi 9 dikali a kuadrat dikurang 22 tambah 1 sama dengan b kuadrat. Nah, kita uraikan jadi 9a kuadrat dikurang 9 kali min 22 tambah 1 adalah minus 197. Nah, ini sama dengan b kuadrat, sehingga kita punya 9a kuadrat dikurang b kuadrat ini sama dengan 197. Nah, bentuk ini adalah bentuk pengurangan dua bilangan kuadrat, ya, 3a kuadrat, ya, 3a dikuadratkan dikurang b dikuadratkan. Maka ini bisa kita faktorkan menjadi 3a plus b dengan 3a minus b sama dengan 197. Nah, coba kita perhatikan karena ruas kanan 197 ini adalah bilangan prima, ya. Bilangan prima. Nah, sehingga perkalian 197 ini hanya ada satu kemungkinan, ya, 197 kali 1, ya, sehingga kita bisa berkesimpulan 3a plus b ini sama dengan 197 dan 3a minus b ini sama dengan 1. Nah, untuk mencari a dan b, ya, kita bisa eliminasi. Katakanlah kita tambah, maka dapatlah 6a sama dengan 198. Maka kedua ruas kita bagi 6, maka dapatlah a nya sama dengan 33. Nah, untuk mendapatkan nilai n, nah kita nggak perlu mencari b, ya. Nah, dari sini kita bisa dapatkan bahwa n tambah 202 ini sama dengan a kuadrat, jadi 33 kuadrat. Sehingga n tambah 202 ini sama dengan 33 kuadrat 1089. Maka dapatlah nilai n-nya adalah 1089 dikurang 202, hasilnya adalah 887. Nah, jadi nilai n yang dimaksud di soal nomor 6 sebesar 887. Kita perhatikan informasi yang diberikan. Kita diberikan suatu barisan bilangan bulat, ya, U1, U2 dan seterusnya yang memenuhi suku ke n dikurang suku ke n plus 1 dikurang suku ke n sama dengan 1 jika n-nya bilangan ganjil dan hasilnya 2 jika n-nya genap. Nah, kemudian jika penjumlahan U1, U2 sampai U20, ya, jumlah 20 suku pertama sama dengan 360, maka suku pertamanya sama dengan, oke, langsung saja kita bahas. Nah, bentuk yang diberikan ini bisa kita tuliskan bahwa UN plus 1 ini sama dengan, ya, UN atau tambah 1, atau kita tulisnya 1 tambah UN juga boleh. 1 tambah UN, ya, kita tulisnya 1 tambah UN, 1 tambah UN jika n-nya ganjil, ya,
dan UN plus 1 sama dengan 2 plus UN. Nah, ini jika N-nya bilangan genap. Oke, dari informasi yang diberikan kita bisa tuliskan ya. Kita misalkan terlebih dahulu, misal suku pertamanya ini kita simbolkan adalah A. Maka jelas U1 sama dengan A. Kemudian U2. Nah, kalau U2 berarti N-nya harus sama dengan 1 ya, berarti N ganjil ya, berarti U1 tambah 1, berarti A tambah 1. Kemudian U3, nah U3 berarti haruslah kita ambil N-nya 2, jadi N-nya genap ya, maka dapatlah 2 tambah U2. Nah, U2 nya A tambah 1, jadi A tambah 1 tinggal ditambah 2 ya. Kemudian U4, jadi N-nya kita ambil 3 ya, jadi U4. 3 adalah bilangan ganjil, maka U4 itu U3 tambah 1, U3 tambah 1. Jadi A tambah 1 tambah 2 tambah 1. Kemudian U5, maka tentunya N-nya kita pilih 4 ya, jadi N-nya genap, maka U4 tambah 2. Nah, berarti A tambah 1 tambah 2 tambah 1 ditambah 2. Dan seterusnya sampai ke U20 ya, berarti N-nya adalah 19. Nah, 19 ganjil ya, jadi berakhir di angka 1 nanti. Jadi A tambah 1 tambah 2 tambah 1 tambah 2 dan seterusnya berakhir di 1. Nah, apabila semuanya ini kita jumlah, nah maka akan kita peroleh ruas kirinya tentunya U1 tambah U2 tambah titik-titik sampai tambah U20. Nah, sementara ruas kanannya ini kalau kita perhatikan ya, nah ini ruas kanannya untuk yang A jelas jika ditambah semuanya ada sebanyak 20A ya, ada sebanyak 20A. Kemudian yang 1 ya. Nah, di sini satu yang paling pertama nih 1 tambah 1 tambah 1 dan seterusnya. Ini pasti ada 19 banyaknya angka 1 ya. Jadi kita tinggal tambahkan jadi 1 dikali 19. Nah, tapi ada lagi angka 1 yang lainnya di sini ya, 1 tambah 1 dan seterusnya. Nah, berkurang 1 2 3. Jadi ada sebanyak 17. Ya, ada sebanyak 17. Dan seterusnya di sini juga ada angka 1 dan seterusnya sampai ya, tentunya polanya adalah bilangan ganjil ya, 19 tambah 17 tambah 15 sampai tambah 1 ya, ada sebanyak 1 ya, satunya. Kemudian kita berangkat ke yang 2. Nah, 2 yang paling pertama ini ada sebanyak 1 2 3 dan seterusnya mulai dari suku 3, maka ada sebanyak 18. Jadi ini ditambah 2 kali 18 ya. Nah, polanya sama dengan angka 1 ya. Ini pasti 2-nya selanjutnya ada sebanyak 16. Dan seterusnya sampai 2-nya ada 2. Ya, di sini ya, ada 2. Nah, oke, kita tahu tadi informasi yang diberikan di soal bahwa U1 tambah U2 sampai tambah U20 ini hasilnya adalah 360. Sama dengan ruas kanannya 20A tambah, nah ini barisan aritmatika ya. Deret aritmatika dengan suku pertama 1, beda antar sukunya 2 ya, maka kita lihat di sini ada sebanyak 10 suku, jadi 10 per 2 dikali 19 plus 1. Kemudian ini juga demikian, 18 tambah 16 sampai tambah 2 ini juga merupakan barisan aritmatika dengan suku pertamanya katakanlah 2, beda antara sukunya 2, maka di sini ada sebanyak 9 suku, jadi 9 per 2 ya, dikali 18 plus 2. Nah, jangan lupa di sini ada angka 2 ya, jadi dikali 2. Oke, jadi 360 sama dengan 20A tambah 20 bagi 2. 10 ya, kali 10 jadi 100. Tambah nih 2 sama 2 coret, 9 kali 20 180 ya. Nah, oke. Nah, kita lanjutkan, ada yang bisa disederhanakan. Maka kita punya 360 ini sama dengan 20A ditambah 280. Sehingga 20A sama dengan 360 dikurang 280 ya, sama dengan 80.
maka A-nya sama dengan 80 per 20 atau sama dengan 4. Nah, maka dapatlah hasilnya. Nah, nilai A-nya sama dengan 4. Nah, karena A-nya 4, maka kita peroleh nilai U1-nya atau suku pertama sama dengan 4. Ini kita diberikan informasi segi 4 konveks ya, ABCD, berlaku sudut BAD sama dengan sudut BCD sebesar 45 derajat. Kemudian panjang BC sama dengan panjang AD sama dengan 5. Nah, diketahui BC tidak sejajar dengan AD ya. Ini BC sama dengan AD, tapi BC tidak sejajar dengan AD. Jadi segi empatnya bukan jajar genjang ya. Kemudian keliling segi 4 tersebut dinyatakan dalam bentuk P tambah Q akar 5, di mana PQR bulat, ya, maksudnya bilangan bulat, dan R-nya ini bebas kuadrat. Nah, tidak memiliki faktor bilangan kuadrat selain 1. Pertanyaannya adalah nilai P tambah Q tambah R. Oke, langkah pertama tentunya kita gambarkan terlebih dahulu segi 4 yang dimaksud ya, segi 4 ABCD yang dimaksud. Oke, kita perhatikan ya, di sini BAD sama dengan BCD besarnya sudutnya 45 derajat. BAD, BCD 45 derajat. Panjang BC dan AD 5. Nah, panjangnya sama tapi tidak sejajar, jadi enggak jajar genjang ya bentuknya. Nah, kelilingnya diketahui berbentuk atau dinyatakan dalam bentuk P tambah Q akar 5. Nah, di mana PQR-nya bilangan bulat. Oke. Kita perhatikan di sini terdiri dari dua segitiga ya. Coba kita perhatikan. Yang pertama adalah segitiga ABD. Ya, segitiga ABD. Jadi kalau kita ingin mencari BD, kita perhatikan di sini ada panjang AB, panjang AD, dan sudut A 45 derajat. Maka kita gunakan aturan kosinus ya untuk mendapatkan BD-nya. Aturan kosinusnya bunyi BD kuadrat ini sama dengan 5 kuadrat ya ditambah AB kuadrat dikurang 2 kali 5 kali panjang AB dikali cos sudut yang mengapit AB dan AD, yakni 45 derajat sudutnya. Kemudian dengan cara yang sama kita perhatikan segitiga BCD ya, BCD ya, sama kita cari BD juga. Nah, panjang BC 5, panjang DC belum diketahui, jadi kita tuliskan 5 kuadrat tambah CD kuadrat dikurang 2 kali 5 kali CD ya, dikali nilai cos 45 juga ya sudutnya. Oke, kita akan eliminasi ya BD kuadratnya, jadi kita kurang, habislah BD kuadratnya, maka ruas kiri 0, nanti 5 kuadrat juga habis. Jadi kita punya AB kuadrat ya dikurang panjang CD kuadrat dikurang 2 kali 5 10 ya, jadi bisa kita tuliskan plus 10 dikali CD minus AB ya, CD minus AB dikali cos 45 derajat yakni setengah akar 2. Oke, nah jadi kita punya, nah ini kalau kita pindahkan ke ruas kiri jadi CD kuadrat dikurang panjang AB kuadrat sama dengan 10 kali setengah akar 2 jadi 5 akar 2 dikali CD minus AB. Nah, ini selisih dari dua bilangan kuadrat, jadi kita bisa faktorkan menjadi CD plus AB ya dikali CD minus AB. Ya, nah, sama dengan 5 akar 2 dikali CD minus AB. Nah, jadi panjang CD tidak sama dengan AB, jadi CD minus AB tidak sama dengan 0. Nah, bisa kita hilangkan kedua ruas atau dibagi dengan CD min AB. Jadi dapatlah panjang CD ditambah AB ini besarnya 5 akar 2. Oke, nah kemudian kita kembali ke informasi yang diberikan. Keliling dinyatakan dalam bentuk P tambah Q akar R. Nah, kita tahu bahwa keliling ya keliling ABCD ada sama dengan P tambah Q akar R. Sementara keliling ABCD ini rumusnya adalah tinggal kita jumlah panjang sisi-sisinya AB tambah BC tambah CD tambah DA ya, jadi bisa juga kita tuliskan BC tambah AD ya, BC tambah AD ditambah dengan CD tambah AB, CD tambah AB. Nah, seperti ini. Nah, ini bentuknya P tambah Q akar 2. Nah, karena BC dan AD sama-sama 5, maka BC tambah AD adalah 10.
CD tambah AD sudah ada, ya kita sudah dapatkan sebelumnya sebesar 5 akar 2. Nah, sama dengan P tambah Q akar 2. Q akar R ya. Q akar R. Nah, sehingga dari bentuk ini kita bisa peroleh nilai P-nya adalah 10, ya, nilai Q-nya adalah 5, dan nilai R-nya adalah 2. Nah, pertanyaannya adalah berapa nilai P tambah Q tambah R. Jadi P tambah Q tambah R ini sama dengan 10 tambah 5 tambah 2 sama dengan 17. Kita diberikan sebuah informasi Px ini fungsi polinom yang memenuhi Px tambah 2 per X sama dengan yang dinyatakan di soal. Pertanyaannya adalah berapa nilai P1 ya. Jadi kita ganti X tambah 2 per X sama dengan 1 ya. Konsepnya seperti itu sebenarnya. Namun kalau seandainya kita ganti X tambah 2 per X sama dengan 1, coba kita lihat apakah kita bisa langsung mendapatkan nilai X-nya ya. Ini kita kali X ya, anggap aja X dengan 0. Jadi X kuadrat tambah 2 sama dengan X. Jadi X kuadrat minus X tambah 2 sama dengan 0. Nah, di sini kita dapatkan X-nya adalah bilangan imajiner. Ya, jadi kita akan mengalami kesulitan kalau seandainya kita menggunakan berapa nilai X-nya ya, agar X tambah 2 per X sama dengan 1 ya. Jadi caranya adalah ya kita usahakan ruas kanannya ini dirubah menjadi bentuk X tambah 2 per X ya. Konsepnya seperti itu. Oke, langsung saja saya tuliskan kembali bentuk soalnya P X tambah 2 per X. Nah, ini bentuk ini bisa kita sederhanakan ya. Jadi X kuadrat per X ini jadi X kuadrat tambah 1 per X ya, ditambah X pangkat 3 dibagi dengan 2X kuadrat ini menjadi setengah X ya, ditambah 8 dibagi 2X kuadrat menjadi 4 ya, 4 dikali 1 per X kuadrat tambah 3. Nah, seperti ini. Nah, kemudian coba kita lihat di sini ada bentuk X kuadrat ya, ada bentuk. Nah, di sini agar kita punya bentuk X tambah 2 per X, maka kita wajib ada X kuadrat ya, tambah 4 ya, ditambah 4 per X kuadrat ya, seperti ini. X kuadratnya ada, tapi 4 nya kan nggak ada ya, jadi kita harus kurang 1 berarti ya. Nah, dikurang 1 berarti. Nah, kita taruh di sini aja kurang 1 ya, biar sama dengan 3. Kemudian 4 per X kuadrat juga sudah ada di sini ya. Kemudian berarti sisanya adalah kita tambah dengan setengah X tambah 1 per X ya. Jadi ini kita bisa keluarkan setengahnya biar muncul bentuk X tambah 2 per X. Nah, seperti ini ya. Jadi setengah X tambah 1 per X ya. Nah, ini sama dengan bentuk yang di atasnya. Nah, kita tahu bahwa X kuadrat tambah 4 tambah 4 per X kuadrat ini adalah bentuk lain dari X ditambah 2 per X pangkat 2. Ya, tujuannya adalah kita akan mengkuadratkan sempurna sebenarnya ya. Nah, ditambah setengah dari X plus 2 per X minus 1. Nah, kita lihat bentuk yang di ruas kirinya. Ya, saya tulis ulang ya, jadi X tambah 2 per X. Nah, kalau kita perhatikan di sini bentuknya sudah sama, X tambah 2 per X, X tambah 2 per X, X tambah 2 per X. Nah, apabila kita misalkan ya, ya X tambah 2 per X ini adalah Y. Nah, maka dapatlah kita fungsi PY sama dengan Y kuadrat ditambah setengah Y minus 1. Nah, karena pertanyaannya adalah P1, maka tugas kita tinggal hanya mengganti Y dengan angka 1. Maka dapatlah menjadi 1 kuadrat tambah setengah kali 1 dikurang 1. Ya, 1 kurang 1 habis, jadi tinggal hasilnya setengah. Nah, jadi dapatlah hasil nilai dari P1 sama dengan setengah. Oke, di sini kita diberikan segitiga ABC dan garis bagi sudut BAC memotong ya BC di titik D. Ya, kemudian lingkaran dengan pusat, pusatnya di C melalui D memotong AD di E. Ya, tentunya D tidak sama dengan E di sini. Dan kemudian lingkaran pusatnya di A melalui titik E memotong AB di X. Ya, di mana X-nya tidak sama dengan titik A. Oke. Diketahui bahwa E terletak di dalam segitiga ABC. Jadi
E terletak dalam segitiga ABC, panjang sisi AB 15, AD-nya 9, panjang AC-nya 6. Maka pertanyaannya panjang BC adalah oke. Nah, langkah pertama tentunya kita gambarkan terlebih dahulu informasi yang diberikan ya di soal nomor 10 ini. Oke, kalau kita gambarkan bentuknya kurang lebih seperti ini. Oke, bentuknya seperti ini ya. Nah, segitiga ABC, ya, garis bagi BAC sudutnya di A nih, garis baginya adalah AD, ya, motong sisi BC di titik D. Nah, kemudian lingkaran dengan pusat C melalui D, ya, jadi D ini ada pada lingkaran dengan pusat C, ya, memotong AD di E, memotong AD di E, ya. Nah, di mana E sama D nggak sama titiknya. Dan lingkaran dengan pusat A, ya, dan melalui E, pusatnya di A melalui E, ya, ini memotong AB di X, ya, memotong garis AB di X. X tentu tidak sama dengan A. Nah, diketahui bahwa E terletak di dalam, ya, dalam segitiga ABC, ya. Nah, dalam segitiga ABC, panjang AB-nya 15. Ya, panjang AB-nya 15, sini A ke B ya 15, kemudian AD-nya 9, AC-nya 6. Pertanyaannya berapa panjang BXA ini ditanya. Oke, ya. Langkah pertama kita gunakan dalil Stewart, ya. Kita perhatikan segitiga ABC. Ya, pertama perhatikan segitiga ABC, ya. Oke, dengan dalil Stewart, ya, dalil Stewart. Nah, kita punya rumus bahwa AD kuadrat, nah, ini dikali dengan BC, ya, sama dengan AB kuadrat dikali CD, ditambah kemudian AC kuadrat dikali BD kuadrat dikali BD. Nah, ini dikurang oleh panjang sisi BC dikali BD dikali CD. Nah, seperti ini ya. Oke. BD-nya kita, AD-nya ya. Oke, AD-nya kita punya 9 informasi di soal. Jadi 9 81. BC-nya ini, nah, kita perhatikan panjang BC sama dengan, belum ada ya, sebentar. Berarti kita harus mencari dulu hubungan antara panjang BC, BD dengan CD, ya. Nah, kita lihat dari garis bagi, ya, dalil garis bagi, ya, kita lihat garis bagi sudutnya di A, ya. Nah, seperti ini. Nah, kita punya bahwa dalil garis bagi panjang sisi AC, ya, banding AB, nah, ini sama dengan perbandingan CD dengan BD. Nah, seperti ini. Nah, karena kita punya informasi AC-nya 6, AB 15, berarti 6 per 15. Jadi 6 per 15. Jadi 6 per 15. Nah, 6 per 15 bisa disederhanakan. Sama-sama kita bagi dengan 3, ya. Nah, maka dapatlah 2 per 5. Jadi kita punya perbandingannya bahwa CD banding BD adalah 2 per 5. Nah, katakanlah panjang CD adalah 2 kali, karena sini ada kita katakanlah 2M, ya, 2M. Nah, kemudian B ke D berarti 5 kali M, ya. Yang jelas M nya ini positif, ya. Nah, M nya lebih besar dari 0. Oke, kita lanjutkan ke sini. Berarti BC nya ini 5M tambah 2M jadi 7M. Kemudian AB kita punya 15, ya, 15 kuadrat 225 dikali CD nya 2M tambah AC kuadrat, AC nya 6, ya, 6 kuadrat 36 dikali BD nya adalah 5M.
dikurang BC, BC-nya adalah 7M, BD-nya 5M, dikali CD-nya 2M. Oke, kita sederhanakan. Maka kita peroleh 81 kali 7 adalah 567M, kemudian 450M dari 225 kali 2M, ditambah 36 kali 5, 180M, dikurang 7 kali 5 kali 2 adalah 70, M pangkat 3. Oke. Nah, sehingga ketika kita sederhanakan ini menjadi persamaan pangkat 3 dalam bentuk M ya. Jadi 70M pangkat 3 minus 63M sama dengan 0. Nah, ini masing-masing bisa dibagi dengan 7M. Jadi ini 7M dikali dengan 10M kuadrat minus 9 sama dengan 0. Maka dapatlah 7M sama dengan atau M sama dengan 0 ya, tapi ini tidak mungkin ya, tadi M nya adalah positif ya, jadi ini nggak mungkin. Atau M kuadratnya sama dengan 9/10, atau M sama dengan plus minus akar 9/10, tapi nggak mungkin minus M nya ya, M nya positif, jadi M nya itu 3/10. Nah, ini nilai M yang memenuhi. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita sudah dapat nilai M-nya. Nah, sekarang kita untuk mendapatkan BX, nah kita harus mencari AX. Untuk mencari AX, nah berarti kan AX ini jari-jari dari lingkaran yang berpusat di A. Kita cari dulu AE. Ya, karena AE pasti sama dengan AX. Ya. Kita cari AE dengan bantuan ya segitiga ACD. Ya, segitiga ACD. Nah, pakai warna lain saja. Oke, sekarang yang kedua kita gunakan segitiga ACD. Ya, sama, kita gunakan Dale Stewart juga. Oke. Nah, Dale Stewart-nya berbunyi ada segitiga ACD CE kuadrat. Ya, CE kuadrat dikali dengan AD ya. Sama dengan ya AC kuadrat. Ya, AC kuadrat dikali ED ya, ditambah CD kuadrat dikali AE ya, dikurang ya, AD kali AE kali ED, D kali AE kali ED. Nah, seperti ini ya. Oke, CE kuadrat ya, kita umpamakan dulu ini panjang AD-nya adalah 9 ya, panjang AD-nya 9 ya, kita misalkan saja AE ini adalah N ya, maka ED-nya 9 min N ya, tentunya N-nya ini kurang dari 9, jadi N ini ada di antara 0 sampai 9 ya, nggak mungkin 9 ya N-nya. Oke, jadi CE-nya ini yang ditanya ya, CE. CE ini sama dengan jari-jari lingkaran yang berpusat di C. Nah, sama dengan 2M ya CE-nya. Jadi CE sama dengan 2M. Nah, karena CE sama dengan 2M ya, maka 2 kali 3/10 jadi 6/10. Ya, nah, kemudian CD juga sama ya. Nah, jadi CD sama dengan CE sama dengan 2M sama dengan 6/10. Oke, jadi ini bisa kita tuliskan dalam bentuk 36/10 kali AD nya adalah 9 ya, AC kuadrat, AC nya kita punya 6 dikuadratkan 36 dikali ED. Nah, sini ED nya 9 min N tambah CD kuadrat. CD kuadrat berarti ini 6/10 dikuadratkan 36/10 dikali AE, AE nya N dikali AD, AD nya 9 dikali AE, AE nya N dikali ED, ED nya 9 min N
Nah, seperti ini. Nah, sekarang tugas kita adalah menyederhanakan bentuk persamaan yang sudah kita punya ya. Nah, dengan cara coba kita kali 10 ya. Oke, kita kali 10. Atau kita kali 5 ya. Ini kan bisa dicoret, jadi entah dicoret dulu. Coret jadi 18/5. Ini juga 18/5. Nah, oke, jadi kita kali 5 kedua ruas ya, kali 5, maka kita peroleh 18 kali 9 ya. 18 kali 9 162, kemudian ini dikali 5 jadi 180, 9 min n kali 5 ya, jadi 18n kali 5. Nah, ini jadi 45 kali 9 ya, 405n plus 9n kuadrat kali 5, 45n kuadrat. Oke. Nah, ini kita sederhanakan, akan kita peroleh jadi persamaan kuadrat dalam bentuk n ya, 45n kuadrat, kemudian yang n-nya min 180 min 405n tambah 18n, ini menjadi minus 567n ya, kemudian ditambah ini yang enggak ada, 180 kali 9 dikurang 162 ya, jadi 1458. Nah, ini kita bisa bagi dengan 9 ya, bentuknya biar lebih sederhana, jadi 0 sama dengan 5n kuadrat minus 63n tambah 162, kemudian kita faktorkan jadi 5n dikali dengan n minus 18 minus 9, maka dapatlah n-nya adalah 18/5 atau n sama dengan 9. Nah, n sama dengan 9 ini tidak memenuhi ya, jadi nggak mungkin n-nya 9. Kalau n-nya 9 maka ed-nya 0, jadi nggak mungkin. Sementara kan e sama d nggak sama ya, jadi kita ambil n-nya adalah 18/5. Jadi di sini n-nya 18/5. Nah, sehingga kita bisa dapat bx ya, panjang bx-nya ini sama dengan panjang AB dikurang AX. Dikurang AX. Nah, gini ya. Panjang AB-nya adalah 15. Panjang AX-nya adalah n, yakni 18/5. Ya, jadi 18 dikurang 15 dikurang 18/5. Nah, ini hasilnya adalah 57/5. Oke ya, jadi panjang BX-nya adalah 57/5. Nah, di sini kita diberikan X dan Y adalah bilangan real positif, sehingga X/5 ditambah Y/3 dikali oleh 5/X tambah 3/Y, ini hasilnya adalah 139. Nah, jika nilai maksimal dan minimal dari bentuk X tambah Y per akar X kali Y ini adalah berturut-turut M besar dan M kecil. Nah, pertanyaannya adalah nilai maksimal dikurang nilai minimal, jadi M besar dikurang M kecil. Oke, langsung saja kita bahas ya. Kita berawal dari bentuk yang diketahui ini ya. X/5 tambah Y/3 dikali 5/X tambah 3/Y sama dengan 139. Nah, ini kita coba sederhanakan ya. Kita uraikan X/5 dikali 5/X tentunya hasilnya 1, ditambah X/5 kali 3/X ya, jadi 3X/5Y. Nah, ditambah Y/3 kali 5/X menjadi 5Y/3X, terakhir Y/3 dikali 3/Y sama dengan 1. Nah, hasilnya adalah 139. Nah, apabila kedua ruas kita kurangin 2, maka kita akan peroleh bentuk 3X/5Y tambah 5Y/3X, ini hasilnya 137. Oke, nah ini kita simpan informasi yang diberikan ini.
Nah, kemudian bentuk yang ditanya ini, ya, cari nilai maksimum dan minimum ini. Nah, coba kita gunakan warna lain. Nah, ini yang ditanya ini bisa coba kita sederhanakan bentuknya. Nah, menjadi, nah, masing-masing dibagi dengan akar X per Y ya, baik X maupun Y. Jadi hasilnya akar X per akar Y, Y dibagi akar XY menjadi akar Y per akar X. Nah, seperti ini ya. Nah, atau bisa juga kita tuliskan menjadi akar dari X per Y ditambah akar Y per X. Jadi ini kebalikan ya, saling kebalikan dengan akar X per Y. Oke, nah kita bisa umpamakan dari bentuk yang ditanya ini ya, biar lebih sederhana ya. Misal bentuk X per Y ini adalah P, atau P sama dengan X per Y. Nah, sehingga kita peroleh bentuk yang ditanya ini X tambah Y dibagi akar XY ini sama dengan kan akar X per Y, jadi sama dengan akar P ditambah kebalikannya ya, jadi 1 per akar P. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita kembali ke bentuk yang diketahui tadi ya. Bentuk yang diketahui ya, tadi bentuk yang diketahui adalah ya, 3x per 5y atau 3 per 5 dari x per y, kemudian ditambah 5 per 3 dari Y per X. Nah, ini hasilnya 137 ya. Apabila kita ganti X per Y dengan P, maka kita punya ya, jadi 3 per 5P atau 3P per 5 ditambah 5 per 3P ya, karena ini seper P. Jadi 5 per 3P, ini hasilnya 137. Nah, kita hilangkan penyebutnya ya, anggap aja P nya nggak mungkin 0, jadi boleh kita kalikan dengan 15P ya, kedua ruas, sehingga kita peroleh bentuknya menjadi 9P kuadrat ditambah 25 sama dengan 137 kali 15 2055P. Nah, dapatlah bentuk persamaan kuadrat dalam bentuk P, jadi 9P kuadrat minus 2055P ditambah 25 sama dengan 0. Nah, dengan menggunakan dalil Vieta, ya, katakanlah akar-akarnya dan persamaan kuadrat ini adalah akar-akar P1 dan P2. Maka dengan dalil Vieta kita punya bahwa P1 tambah P2 ini sama dengan min B per A, jadi kita peroleh 2055 per 9. Nah, dan perkalian dua akar ini, nah, yakni P1 kali P2 sama dengan C per A ya, jadi 25 per 9. Oke, ini kita simpan ya. Tanpa mengurangi keumuman kita umpamakan ya, kita umpamakan nilai P1 lebih besar dari P2 ya. Ya, kita tanpa mengurangi keumuman ya, keumuman kita anggap saja P1 lebih besar dari P2. Maka tentunya nilai maksimalnya adalah nilai M-nya, nilai M dari ini ya, yakni akar P tambah seperakar P, terbesarnya adalah akar P1 tambah 1 per akar P1. Sementara nilai terkecilnya yakni M kecil adalah akar P2 ditambah 1 per akar P2. Nah, seperti ini. Nah, tentunya M besar lebih besar dari M kecil. Nah, dari sini coba kita cari nilai dari M besar dikurang M kecil ya, kita kuadratkan. Jadi kita punya akar P1 tambah 1 per akar P1 M besar dikurang M kecilnya akar P2 dikurang 1 per akar P2. Oke, kita kuadratkan. Nah, ini kita samakan penyebut, maka akan kita peroleh jadi akar P1 P2 penyebutnya, maka ini akan menjadi P1 akar P2 ditambah akar P2 dikurang P2 akar P1 dikurang akar P1 ya, semua dikuadratkan.
Nah, ini bisa difaktor ya menjadi akar P1 kurang akar P2 dikali akar P1 P2 dikurang 1 ya. Dibagi, kita kuadratin nanti saja, akar P1 P2 kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, karena kita punya nilai P1 kali P2, jadi bentuknya biarkan saja seperti ini. Nah, paling nanti ini kita kuadratkan semua. Yang kita uraikan adalah yang bentuk yang pertama saja nih ya, karena kita nggak punya nilai akar P1 kali akar P2. Yang kita punya adalah P1 kali P2 ya, P1 kali P2 dan P1 tambah P2. Maka ini kita uraikan ya, dengan kita kuadratkan maka kita peroleh jadi P1 tambah P2 dikurang 2 akar P1 P2. Nah, ini uraian dari akar P1 kurang akar P2 dikuadratkan. Nah, yang lain biarkan saja. Akar P1 P2 dikurang 1 kuadrat dibagi dengan akar P1 P2. Nah, ini dikuadratkan hilang ya, akarnya bisa langsung kita hilangkan. Jadi dibagi P1 P2. Nah, sehingga kita ganti saja P1 tambah P2 adalah 2055 per 9 dikurang 2 kali akar P1 kali P2 25 per 9 dikali akar P1 P2 berarti akar 25 per 9 kurang 1 kuadrat. Nah, ini dibagi semuanya dengan P1 kali P2 adalah 25 per 9. Nah, ini nanti boleh dicari ya, hasilnya itu sama dengan 36. Oke, tapi jangan lupa ini masih M besar dikurang M kecil kuadrat ya, sehingga kesimpulannya M besar dikurang M kecil ini sama dengan plus minus akar 36 atau plus minus 6. Nah, tapi karena M besar lebih besar daripada M kecil, maka tentunya hasilnya positif. Jadi kesimpulannya M besar dikurang M sama dengan 6 ya, sehingga jawaban dari